ada lagu dari BKKBN, rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren, hidup berencana itu keren. Jadi rencanakan segala rencanamu, segala masa depanmu, rencanakan dengan rencana yang baik-baik, yang positif, sesuai dengan 5 transisi kehidupan supaya hidupnya berkualitas nanti yang di masa yang akan datang. Itu pesan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Almustari. Hari ini kita akan bincang-bincang di program yang udah ada, namanya Ikatari, Ikatan Alumni Almustari, episode kedua. Hari ini saya kedatangan tamu alumni SMP Islam Almustari angkatan ke-40 yang sepak terjangnya udah wow. Kita kenalan dulu ya. Halo, Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, udah lama gak ketemu nih kita. Dua apa 3 tahun? 2,5 lah ya, biar tengah-tengah. Oke, kita kenalan dulu. Nama siapa? Nama aku Raden Natasha Putri Aulia, dipanggilnya Natasha, Tata, Raden, apa aja terserah. Banyak juga. Banyak. Lulus tahun berapa? Tahun 2019 sebelum corona datang. Alhamdulillah. Oke. Sebenarnya saya udah kenal lama sih, nggak lama sih, setahun doang ya. Sombong ya. Doang. Saya masuk, kamu lulus. Gimana? Iya. Oke, saya manggilnya, biasanya sih saya manggilnya Nat ya. Ya udah. Aduh, receh banget. Nah, lulus tahun 2019 angkatan ke-40 berarti nih, angkatan 40. Soalnya saya yang motoin, moto buku tawurannya. Oh, gitu. Masih inget gak? Iya dong. Sekarang lanjut SMA apa SMK? SMA. SMA di SMA Negeri 9 Kota Bogor. Kenapa nggak SMK? Nggak suka? Karena pengennya ya udah belajar aja. Kalau misalnya SMK kan lebih banyak praktek daripada teori ya. Karena ada penyakit bawaan juga, takutnya kecapean. Apa penyakit bawaan? Capek. Ada penyakit bawaan Padika. Ya, jadinya masuk SMA. Ternyata pas masuk SMA beberapa bulan corona di dalam rumah. Sama aja padahal ya. Oh, berarti tahun pertama kelas 10 apa kelas 11 itu kenapa? Kelas 10, semester 2. Oh, berarti hampir ngalamin corona di rumah 2 tahun ya? 2 tahun. Nggak ke sekolah? Enggak. Baru sekarang doang? Iya, baru sekarang dan langsung tiap hari langsung tugasnya. Ya ampun. Itu sih harus dimaklumin ya. Apa namanya? Koronce ini. Koronce ini. Nah, sekarang kesibukannya ngapain? Kesibukan aku ya sebagai pelajar aja seperti biasa dan sebagai yang pasti sih pelajar akhir itu ya, akhir semester kelas 12. Banyak banget kesibukannya, pagi sekolah, siangnya uprak, sorenya ngerjain tugas, malamnya kadang-kadang bikin skrip karena aku juga alhamdulillah sebagai duta genre ya, mikir konten terus nyari siapa ya yang kira-kira enak buat diajak ngobrol, buat mengedukasi juga. Karena tanggung jawabnya nggak bisa di skip dulu karena kan misalnya yang bilang aku lagi di sekolah nih sebagai pelajar kan nggak boleh, harus tetap melekat, kita harus sesuai janji, harus terus menginspirasi. Jadinya ya malam-malam sambil nyari-nyari konten, cari-cari informasi juga sedikit-sedikit. Kadang kalau misalnya di Instagram vakum nih capek, tapi aku tetap menginspirasi kayak teman-teman di grup tuh kayak dikasih tahu kita obrolin tentang masa depan yuk, mau di PTN mana gitu kan. Sama ya, karena genre kan singkatan dari generasi berencana. Jadi aku sedikitnya aja suka iya harus punya rencana, jadi sedikitnya suka ngajak ngobrol teman-teman aja kayak sharing. Berarti kesibukannya banyak juga ya. Dulu saya kalau pelajar cuman masuk, belajar, balik. Mantap. Banyak kayak gitu. Oke, jadi sekedar info, Kak Natasha ini adalah duta genre Kota Bogor. Enggak Kota Bogor sebenarnya. Udah sampai mana? Provinsi Jawa Barat. Duta genre Jawa Barat 2021. Sih, tepuk tangan dulu dong. Generasi berencana. Oke, duta genre. Nah, saya kayak posisi sebenarnya genre teh apa sih sebenarnya generasi berencana itu? Oke, generasi berencana adalah generasi berencana maksudnya kita organisasi atau gimana? Enggak, generasi berencana itu program dari BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, punya program namanya Bangga Kencana untuk aware nih ke remaja karena
Pak Dika, sekarang ini remaja angkanya udah mendominan ya. Udah 25% dari seluruh penduduk Indonesia adalah remaja. Jadinya pemerintah ngadain program untuk pembentukan karakter remaja supaya nanti di masa yang akan datang kan katanya bakal ada bonus demografi. Nah, gimana caranya? Apa tuh bonus demografi? Bonus demografi adalah di mana nilai angka usia produktif lebih besar dari usia yang tidak produktif. Jadi maksudnya remajanya semakin banyak, sedangkan yang selain remajanya itu menipis. Nih. Jadi gimana caranya? Kita ini sebagai remaja harus punya nilai jual yang tinggi supaya nanti kita nggak kalah nanti pas ada bonus demografi jadinya. Jadi bukan bencana demografi lah, jadi makanya BKKBN ini peduli sama remaja-remaja, bikin program namanya Generasi Berencana untuk pembentukan karakter remaja, juga mengajarkan remaja untuk menjauhi segala kenakalan remaja. Terus kita tuh fokusnya ada 3, namanya Triad KRR, 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja, ada seks pranikah, pernikahan dini, dan nafza. Jadi kita itu untuk Duta Genre juga tugasnya mensosialisasikan dari 3 itu. Terus ada juga 4 substansi genre yang harus kita pelajari. Banyak banget, jadi banyak banget. Iya, jadi kompleks sampai toxic relationship aja aku tuh belajar, Pak Dika. Itu saya paham toxic terus. Iya, jadi genre ini program wadah untuk remaja. Kalau misalnya bisa dibilang organisasi, ada organisasinya namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu tuh wadah yang dikelola oleh, dari, dan untuk remaja. Jadi semuanya itu dikelola oleh, dari, dan untuk remaja. Belajarnya juga sama tentang Triad KRR itu dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Jadi kita semua belajar di situ. Terus ada juga yang membedakan genre dengan yang lain tuh apa sih? Kita tuh ada KS dan PS. Yaitu konselor sebaya dan pendidik sebaya. Jadinya kalau misalnya teman-teman kan remaja banyak problem. Iya, kan remaja kan suka ada apa-apa nih ya. Soalnya kan masa transisi ya, masa perubahan. Takutnya jadi kita ada konselor sebaya yang tugasnya mendengarkan curhatan-curhatan. Soalnya kan takutnya kalau misalnya dia curhat ke yang lebih tua atau lebih muda kan agak gimana kan. Kalau misalnya remaja kan enak tuh jadinya. Heart to heart, ya. Jadinya satu frekuensi juga mungkin, jadinya ada konselor sebaya. Nah, kalau misalnya pendidik sebaya itu tugasnya untuk mensosialisasikan, mendidik teman-temannya. Karena aku juga pernah ada cerita tuh ya. Kalau misalnya kita sosialisasi nih, ngobrol sama teman-teman yang di wilayah tuh, kalau misalnya bahasanya kaku, dia tuh kelihatan banget dari mukanya kayak panas banget. Dingin. Iya, tapi kalau misalnya giliran kayak udah aja kita santai ngomongnya sampai gue lu, terus ya udah terserah mau sambil mau ngapa-ngapain juga nggak apa-apa, yang penting masuk ke otak ya. Dan bener, mereka tuh kayak ya udah kita remaja, kita harus ngasih sosialisasi dengan gaya remaja. Terus ada juga yang bikin nyaman ya. Iya, pesan dari Bunda Dinasku kalau misalnya kita tuh duta remaja, kan Duta Generasi Berencana kan sasarannya remaja. Jadi duta remaja, kita mau kalau misalnya mau mensosialisasikan itu harus dengan gaya seremaja mungkin supaya masuk. Ya, begitu. Jadi si problem di remaja tadi ada 3 tadi ya. Nafza, seks pranikah, dan pernikahan dini. Seks pranikah itu di luar dari pernikahan berarti. Iya. Sama pernikahan dini. Sekarang pernikahan dini di remaja banyak banget, makanya kita juga ada teman kamu yang ngalamin nggak? Kayaknya sih harus ada ya, satu dari sekian gitu. Mungkin ada. Terus di genre juga ada program untuk mencegah pernikahan dini, namanya 2125 keren. Semangat 2125 keren. Ngapain tuh itu? 21 minimalnya wanita, 25 laki-laki. Minimalnya laki-laki. Saya cocok. Iya, harus ya. Berarti saya masih remaja dong. Iya, berapa tuh? Saya 24. Oh, remaja akhir. Iya, karena remaja dari 10 sampai 24 tahun itu masih dikategorikan. Iya, 10 sampai 24. Setelah itu kalau misalnya udah nikah atau di atas itu dikategorikan dewasa. Orang dewasa. Oh, berarti problem di di remaja masa kini teh nafza tadi ya. Seks pranikah, iya itu yang intinya. Makanya kita harus jujur banget tentang itu. Terus kadang juga kalau misalnya ada remaja yang udah terjerumus kayak gitu ya, terus ke palang kecanduan, kalau misalnya kita ke sosialisasi kayak ini gue nggak apa-apa tuh. Iya. Jadi nyaman di situ. Iya, jadi kayak waktu itu aku pernah sosialisasi juga. Terus aku tuh pakai baju genre. Genre kan ada salam genre ini. Yang tadi artinya dari 3 itu. Terus mungkin dia baca ya, ngapain anti narkoba? Ini gue narkoba tapi gue aman-aman aja, Kak. Kayak gitu. Terus mindsetnya begitu ternyata. Iya, mungkin padahal bukan aman-aman aja tapi belum. Belum. Terus efeknya belum terasa. Iya, efeknya belum terasa. Terus ya udah jadinya kita juga harus gimana ya, harus nyiapin mental yang kuat juga kalau misalnya udah ngomongin genre, karena remaja kan beda-beda ya. Ada yang nerima, ada yang enggak, terus ada yang mungkin
ada aja yang kalau misalnya kita ngomong tuh dibalikin kayak tadi, makanya kita tuh kalau misalnya aku tuh hampir pernah sosialisasi, hampir pernah tiap hari muter-muter kota Bogor ke kelurahan-kelurahan. Itu tuh emang banyak banget versi-versi remajanya. Ada yang nerima, ada yang excited, ada yang apaan sih nggak penting gitu loh. Ada yang ngebantah. Ada yang ngebantah sih pasti. Terus ada yang kalau misalnya apalagi menyangkut pernikahan dini itu kan yang tadi 2125 itu kan emang berdasarkan BKKBN, rekomendasi dari kesehatan. Karena BKKBN juga menyarankan 2125 juga karena kan ada alasan. Kesehatannya, dari riset apa namanya tuh? Ekonomi, finansial, kesiapan kita kesiapan. Kan. Terus juga psikologisnya kan harusnya dipersiapin banget ya, harus matang biar banyak menurunkan angka perceraian juga. Terus tuh kan berbeda kalau misalnya dari segi agama dan hukum. Oh iya. Iya, jadi kalau misalnya kita bahas pernikahan dini tuh emang bener-bener kadang-kadang apaan sih ini orang dari mana lu ngomong kayak gitu. Terus emang kan nggak ada apa namanya saranan dari agama umur sekian nggak ada kan. Makanya tuh kalau misalnya itu ya kita cuma paling kita kayak ngasih contoh-contoh aja, ngasih tahu dampak-dampaknya supaya setidaknya mereka ada fondasi supaya bisa mikir 2 kali kalau misalnya mau melakukan pernikahan di bawah 20 tahun. Karena sering banget tuh kalau misalnya udah pernikahan awal-awalnya excited nih kita ngomongin pernikahan. Iya nih lulus sekolah mau nikah, pas dikasih tahu minimal 2125 ya akang teteh, terus mereka kayak apaan sih orang nyokap gue di 14 tahun 17 tahun gitu. Aman-aman aja, padahal kan waktu mungkin mamahnya aman-aman aja karena kan zamannya juga beda. Zamannya beda. Sekarang kan udah makan aja matching, terus dari pergaulan jadi apa namanya tuh padahal si angka perceraian dari pernikahan dini juga banyak. Artis juga banyak dong. Banyak banget, kita udah tahu lah ya, kita banyak contohnya. Makanya itu penting. Cuman nahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu padahal masih dini ya. Iya, terus seks pranikah juga tuh, seks pranikah itu kan ada mungkin ada beberapa yang nauzubillah melakukan aborsi. Terus ada juga yang beberapa kan melanjutkan, kan pasti kan mau tidak mau melakukan pernikahan kan pranikah. Nah itu pernikahan dini yang biasanya disebabkan oleh seks pranikah itu juga nggak berujung lama kalau misalnya kita mencari data-datanya tuh kayak gitu. Paling cuma 2-3 tahun tinggal gitu deh. Pokoknya sedih banget remaja sekarang, jadi tantangan juga sebagai duta genre ya untuk gimana caranya biar mereka nangkep nih gimana caranya gitu loh. Oke, menarik dari tugas dari genre ini ya. Apa namanya? Padahal kalau sekarang sebenarnya informasi itu lebih mudah sama lebih cepat disebarkan ya. Kalau dulu susah banget pasti. Udah kerasa banget apa namanya? Perjuangan paling nyebar pakai apa sih? Kertas, tulisan, koran segala macam. Ini kalau ada orang yang baca. Ya, itu dari soal genre tadi. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kamu mulai ikut masuk genre itu kapan? Terus kenapa alasannya? Kenapa mau ikutan? Paksaan atau ajakan atau gimana? Ikutannya tuh pas kelas 11. Kelas 11 awal. Kelas 11 awal tuh kelas 10 maaf, kelas 10 pas lagi ujian akhir banget. Itu kan kelas 10 semester 2 aku udah corona nih ya Indonesia, jadinya aku udah rebahan terus, sedangkan aku tuh anaknya pengen gerak. Aku kalau misalnya kelamaan di rumah aku malah sakit. Terus aku juga kan kimong ya, beki ngomong gitu. Aduh, gimana nih caranya biar tetap kayak produktif aja di tengah pandemi kayak gini. Terus apa ya? Ada alasan juga ini karena pandemi kan kita kan ngelihat sosmed terus ya. Kalau misalnya nggak sosmed juga apa tuh ya, paling ngobrol sama orang tua, ngobrol di rumah. Terus ya 75%-nya HP lah, sedangkan kalau misalnya di HP kan belum tentu kesaring bagus atau enggak gitu loh. Karena aku juga takutnya yang namanya kita belum punya fondasi yang kuat, remaja kepo, terus juga pengen tahu tinggi banget. Jadinya gimana caranya aku nih masuk organisasi biar aku sibuk, biar si kimong aku nih tersalurkan, tapi di organisasi yang benar gitu loh. Nah terus tiba-tiba kebetulan ada dari kelurahan datang ke rumah, katanya Neng, dilihat-lihat kamu sering, emang aku tuh di rumah tuh aku tuh kayak aktif gitu, ikut lomba di rumah. Setiap ada lomba kayak karaoke, jaipong atau 17-an tuh aku selalu ikut dan enggak peserta, dan alhamdulillah selalu menang. Mungkin jadi kesorot juga ya. Terus ditanya mau gak Neng mewakili kelurahan ikut duta genre, katanya gitu. Tapi aku bilang sebentar ya, aku cek dulu genre itu apa. Aku juga awalnya jujur aku kira tuh ini kan apa
genre musik, genre musik. Terus aku kira mungkin karena aku suka lomba karaoke, jadi aku disuruh ikut lomba genre gitu. Dan ternyata ya udah Neng, akhirnya setelah ibu kelurahan itu pulang, aku langsung searching genre itu apa. Dan aku juga karena cinta banget ya sama kayak pelajaran remaja. Terus aku juga pernah singkat cerita, aku tuh kalau misalnya di Almustari waktu SMP, dari SMP tuh kalau misalnya ngelihat teman-temanku yang cowok-cowok ngapa-ngapain tuh aku seru gitu loh, kayak nguliknya. Iya, kalau misalnya mungkin ada beberapa dari mereka yang kayak ngerokok, nongkrong gitu, aku tuh suka nguliknya kayak apa sih enaknya, apa sih, kayak seru gitu loh kalau ngebahas remaja tuh kayak tentang kita banget. Jadi kita ikut mikirin. Iya, kita juga ikut mikirin dan benar-benar jadi nggak usah mikir lagi gitu loh. Kalau misalnya bahas remaja tuh ya udah lingkungan aja kita liatin, kita analisa. Karena kita yang ngalamin. Iya, gitu. Terus kataku, tentang remaja, dan ini aku banget, aku bilang kayak gitu, ada sosialisasinya, Kimong tersalurkan. Terus ada juga muter-muter PIK-R, di Kota Bogor ada 68 PIK-R, semua kelurahan ada PIK-R-nya. Kataku, boleh juga nih muter-muter untuk sosialisasi, ketemu teman-teman baru, dan aku tuh senang banget cari relasi, cari teman-teman baru, pokoknya bener-bener banyak banget yang ngeklop. Dan alhamdulillah akhirnya ikut di kelurahan, abis itu naik ke tingkat kecamatan, abis itu kecamatan ke kota. Terus pas di kota, Zoom pertama itu ada 40 peserta yang ikut. Tiba-tiba aku tuh jujur baru pertama kali kan ikut perdutaan ini, langsung ke genre. Nah kalau misalnya yang lain tuh beberapa ada yang ikut duta-duta sebelumnya, ada ajang-ajang kayak pajian sebelumnya. Dan pas di Zoom pertama itu, mereka tuh bener-bener aktif, terus akunya diem. Terus aku bener-bener udah pesimis. Aku langsung kayak ngomong ke mama aku, udahlah apa mundur aja ya, soalnya nggak akan menang, ngabisin waktu juga, aku bilang kayak gitu. Soalnya udah ketahuan nih lawan-lawannya, teman-temannya udah pada lebih keren banget dari aku bilang kayak gitu. Terus selama rangkaian akhirnya juga mau gak mau dijalanin karena udah pesimis duluan ya, udah insecure duluan ngelihat teman-temannya. Dan ternyata alhamdulillah pas final tuh juara. Iya, juara 1. Itu tiba-tiba itu benar-benar pas penyematan juara 1 nangisnya karena mikirnya, gue yang tadinya pesimis ngewakilin Bogor ke provinsi nih abis ini. Terus udah aja langsung nggak percaya, jadinya ya udah tiba-tiba Bismillah aja lah. Tapi selama pas dijalanin ternyata enjoy, nggak seberat itu. Gak seberat itu dan banyak banget yang bantu. Aku kira tuh kalau misalnya kita mewakili kota ke provinsi itu kan bakal sendiri, ternyata banyak banget yang ngedorong di belakang. Sampai Ibu Wali Kota Bogor, Bunda Yana tuh bener-bener nge-support banget. Wakil wali kotanya juga Bu Yanti benar-benar support. Terus ibu-ibu PKK hampir semua pejabat-pejabatnya benar-benar bantu banget, support. Itu juga jadinya yang makin ayo naik terus. Yang di kota dan lebih parahnya yang di provinsi itu lebih dari yang di kota. Iya, dan terus aku tuh kalau misalnya lomba, aku tuh bukan nutup mata, tapi bener-bener ngepoin satu-satu. Terus tuh lawan saing saya siapa? Iya, terus tuh ada di grup finalis Duta Genre Jabar tuh dikasih link gitu kan, dikasih link buat pengumpulan CV. Aku buka satu-satu, itu bener-bener gila. Prestasinya tuh 1 lembar, 2 lembar. Terus sedangkan aku kayak, gue siapa? Aku masih 17 tahun, baru coba di genre, bisa gak sih aku tuh kayak gitu. Ya itu bener-bener jadinya aku tuh udah sempet turun, tapi aku mikir kayak bunda-bunda kayak Bunda Yana, Bunda Yanti itu udah bener-bener ngecer aku banget, bener-bener support, masa aku mundur gitu loh. Jadi bener-bener kalau misalnya setiap jenuh, setiap capek, hampir setiap hari pulang jam 10, jam 9 malam dari dinas, itu tuh bener-bener ingetnya, ya udah banyak kok yang bantu. Nanti juga sepahit apapun kita nggak apa-apa deh, sakit-sakit dulu, nanti juga pasti ujungnya senang. Terus teman-temanku juga kayak, ya udah nggak apa-apa, Allah tahu kok apa aja perjuangan kamu, nggak usah takut, yang penting kamu udah usaha. Terus pas di malam pengumuman 5 besar tuh pagi tuh ya, terus tuh malamnya benar-benar udah gak tidur banget, udah kayak aku tuh malam mikirnya kayak gini, aku nggak masuk 5 besar nggak apa-apa, tapi orang yang udah nge-support aku nggak apa-apa gak ya? Aku tuh kayak gitu mikirnya. Soalnya mereka tuh kayak udah nge-support banget dan aku tuh orangnya kan nggak enakan. Terus aku mikir, aduh nggak apa-apa gak ya? Udah tuh itu sampai subuh tuh bener-bener overthinking. Terus ternyata aku telat ke dinas, pas di Grab tiba-tiba ditelepon, Natasha alhamdulillah masuk 5 besar. Itu bener-bener senang banget parah. Saya lihat story-nya sih yang waktu lagi di Grab. Iya, itu tuh benar-benar kaget banget, terus mau nangis juga malu ya, karena balik lagi kayak kejadian waktu di kota terulang lagi, kayak
udah kalau misalnya udah pengumuman kita lolos tuh malah kayak nggak mau denger. Bisa gak sih maju lagi gitu, bisa gak sih. Terus akhirnya alhamdulillah 2 hari kemudian diundang ke Bandung, finalnya di Bandung di Gedung Sate. Itu mungkin karena emang salah malamnya nggak tidur lagi, jadi benar-benar kurang fit, lemes pas itu tuh. Terus ngelihat juga teman-teman ya lemes banget, ngelihat aku tuh insecurean banget orangnya. Tapi alhamdulillah dikasih seleksi tuh ada speech waktu di Gedung Sate, speech 1 menit menceritakan kenakalan remaja, datanya, penanggulangan dan inovasi yang kita punya selama 1 menit. Itu kan agak muter otak ya, agak muter otak, dan alhamdulillah ternyata bisa benar-benar 58 detik. Aku ngomong alhamdulillah banget. Terus balik lagi pas udah turun panggung insecure lagi, overthinking lagi, dan ternyata pas pengumuman dapat gelar baru, alhamdulillah pulang gak sia-sia, dapat selempang baru. Apa tuh? Duta Genre Motivator Jawa Barat. Gila, keren gak sih? Duta Genre Motivator. Padahal awalnya dari dulu nggak pede buat ngomong di depan. Nggak banget. Dan bener-bener ngelihat apa saingannya udah mundur. Gue siapa? Iya, banget. Nyadar diri ya. Iya. Langsung karena aku mandangnya di umur sih ya, di umur kayak bener-bener umuran aku tuh bisa apa gitu loh. Sedangkan mereka, dan waktu di provinsi pun yang 5 besar tuh yang 17 tahun cuma aku dan pasanganku yang motivator sekarang ini, sisanya tuh 20 tahun ke atas banyaknya. Jadi udah sempet pengen pesimis juga, tapi inget lagi sama yang tadi nge-support, jadinya alhamdulillah jadi penyemangat banget. Iya, keren gak sih? Padahal kalau tadi di awal kamu suka ngomong terus pengen nyalurin gitu, kan di sekolah ada OSIS, nggak minat? Enggak. Beda gitu ya? Beda, karena ya itu aku senang materinya. Iya, remaja itu tadi. keren. Nah, kalau rencana sama kegiatan kamu sekarang ini sama Genre nanti mau ngapain ke depannya? Kalau misalnya program dari tugas yang wajib sih sudah pasti mensosialisasikan ya. Terus waktu di kota itu harus punya program inovasi. Kalau waktu di kota program inovasi aku WR3B. Waktu remaja bertanya, bercerita, berencana. Kalau waktu di provinsi itu diminta untuk punya inovasi juga yang akan dijalankan setelah menjabat jadi duta Jabar. Itu panen padi, pantang menikah pada usia dini, karena ngelihat pernikahan dini banyaknya pas corona, bener-bener anak-anak yang banyak putus sekolah, mungkin karena gabut di rumah, ya udahlah nikah aja mulai kehidupan baru gitu ya mungkin. Jadi aku punya program namanya Panen Padi, pantang menikah pada usia dini. Terus di dalamnya ada 3 subs lagi yang mendukung panen padi itu, boleh follow Instagramnya. Panen Padi Genre. Panen Padi Genre yang nuansanya sawah-sawah. Terus ada 3 sub cara lagi untuk mendukung panen padi ini. Yang pertama petani somet, penyebaran informasi melalui sosial media, dan alhamdulillah udah aku lakuin selama 3 kali setelah menjabat ini dari awal Januari kemarin. Itu penyebaran informasinya lewat live streaming, feeds, instastory. Nah terus kan namanya juga penyebaran informasi, jadi kita harus punya informasi dulu. Nah terus aku tuh bekerja sama banyak banget yang ngedukung aku di dalam program petani somet. Iya, jadinya banyak tim akademisinya, dari Bunda Yana, Bunda Yanti, terus dari DP3A, DPPKB, Kementerian Agama, ada juga dari tim akademisi, pokoknya banyak banget. Jadinya tuh akurat gitu loh Pak Dika. Informasi yang aku sebarin, jadi sebelum aku nyebarin tuh aku bakal nanya dulu ke beliau-beliau tim akademisi aku tadi, buat nanya ini tuh akurat gak ya, atau mungkin merekanya yang nyebarin informasi ini Neng mangga di-share lagi gitu loh, jadinya akurat. Nah terus ada tadi petani somet, yang kedua tikus got, ikuti kuis gali informasi terbaru. Oke, terus ya, ikuti kuis gali informasi terbaru tuh tujuannya untuk ngetes kali ya, ngetes teman-teman kalau misalnya informasi yang kita sebarin lewat petani somet itu masuk gak sih gitu. Jadinya kita tes nih, kayak mungkin kalau misalnya angket. Iya, kalau misalnya ujian juga kan ada kisi-kisi gitu. Nah kisi-kisinya tuh petani somet, ujiannya tuh di tikus got tadi gitu. Nah terus yang ketiga itu saung gula, sarana ungkapkan Gunda Gulana. Yang tadi ngelibatin fungsinya konselor sebaya, dan juga yang tadi diceritain di awalnya kalau misalnya remaja tuh mungkin yang bucin-bucin atau yang masalah di keluarga, masalah di sekolah, cerita. Tapi kesesebaya. Iya, tapi aku nggak
di dalam program ini nggak 100% aku yang menangani Pak Dika, jadi mungkin aku bakal ngeliat aja si problemnya itu sedalam apa. Kalau misalnya tentang remaja yang mungkin nggak terlalu kompleks, itu aku insya Allah bisa mungkin sekedar sharing atau memberikan beberapa saran. Jadi nanti mungkin kalau misalnya dia ada problem, aku kasih beberapa saran, nanti tinggal milih aja kamu mau yang mana nih untuk kamu lakuin biar kamu lebih oke gitu. Terus kalau misalnya masalahnya lebih dalam, itu tuh nggak aku yang nanganin, tapi aku kerja sama lagi sama psikolog ahli dari Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi nggak kaleng-kaleng lah ya yang nanganin. Jadi kalau misalnya mungkin ada masalah lebih akurat nih, ada nih aku bakal nyediain buat teman-teman semua yang galau-galau, mungkin boleh langsung nanti curhat di Saung Gula. DM enggak, di Telegram. Oh, ada grupnya? Iya, di Telegram. Enggak grup Pak Dika, jadi nanti kita kan buat ngejaga privasi klien juga, nanti dia ngechatnya anonimus jadinya. Jadi ngechatnya personal, nanti yang balas langsung entah aku atau psikolog itu. Iya, soalnya banyak banget nih yang kayak gimana ya, kayak di rumahnya tuh diem orang dieman gitu kan, bingung mau cerita ke siapa kan, ke orang tuanya aja nggak berani. Jadi itu tuh wadah ya, wadah buat orang yang nggak bisa cerita ke siapapun, ke mereka gitu, dan terjaga rahasianya. Iya, rahasianya. Dan insya Allah bakal aman tanpa rujukan guys, insya Allah. Rujukan lagi gimana? Karena mungkin banyak orang yang curhat di konselor sebaya tuh, mungkin ada yang curhat tapi setelah diberi beberapa saran mungkin nggak tuntas, jadinya kembali rujuk gitu. Maksudnya insya Allah balik lagi ke asal. Iya, balik lagi ke kitanya untuk gimana nih, nggak beres kita nih gitu loh. Jadi kalau misalnya di Saung Gula ini insya Allah tuntas secepatnya, jadi nggak usah butuh waktu untuk lama-lama terjebak dalam keadaan itu ya. Oke, next ke yang selanjutnya nih. Ini opini saya aja pribadi nih ya. Kalau kamu tuh kan ngerasa mungkin waktu di SMP kamu tuh pasti belum nemuin jati diri kamu dong. Di SMP aja nggak ikut apa-apa, bener kan? Ekskul, organisasi aja nggak ada yang diikutin. Nah, tapi kenapa tiba-tiba di SMA mau ikutan itu? Terus kenapa? Atau bukan di SMA tuh kamu nemuin sesuatu, kamu pasti nemuin sesuatu dong di jati diri kamu itu. Oh, gua harus bergerak nih. Gimana itu? Gini Pak, kalau menurut aku jati diri itu bukan dicari tapi dibentuk. Oh gitu? Iya, jadi kita tuh nggak bisa nyari jati diri gue tuh mau yang mana ya. Berarti di SMP belum kebentuk? Mau yang kayak gimana tapi enggak, tapi dibentuknya juga bukan sama kita tapi lingkungan. Sama lingkungan kita yang ngebentuk. Dan mungkin itu juga alasan untuk balas dendam, tapi jangan diikutin ya guys, balas dendam gak baik. Balas dendam pas? Balas dendam SMP kok diem-diem aja gitu loh. Dan aku tuh cita-citanya mau jadi minimal, doain ya, Ibu Gubernur. Jadi gimana caranya untuk amin banget ya, doain. Gimana caranya aku tuh bikin tangga mulai dari sekarang gitu loh. Dan aku juga pastinya karena sayang banget sama orang tua, gimana caranya mau ngebahagiain orang tua gitu loh. Dan yang tadi aja sih kalau misalnya alasan untuk jadi duta genre ya karena ada banyak kekelopan tadi loh Pak Dika. Terus kalau misalnya yang tadi jati diri tuh ya mungkin belum ya, dan aku juga nggak menilai sekarang aku udah menemukan jati diriku, nggak menilai, karena menurutku jati diri itu dibentuk oleh lingkungan dan juga hati kita sendiri sih pasti, bukan dicari. Karena percuma kalau misalnya kita nyari jati diri tapi lingkungan kita ngebentuk kita untuk kayak gitu, maksudnya kita misal nyari jati diri untuk jadi orang yang sukses gitu, tapi lingkungan kita ngebentuk kita, maksa kita untuk jadi orang yang mungkin kurang negatif gitu loh, jadinya dibentuk. Harus ada kerjasama juga, makanya tadi program genre ada di mana-mana untuk nyeimbangin gitu loh. Jadinya teman-teman semua sekarang di sini kalau misalnya remaja yang lagi mungkin membentuk jati dirinya, datang ke tempat, datang ke pergaulan, setidaknya ada 1 dari 2 itu yang ngerti genre itu. Jadi untuk ngebantu juga teman-temannya. Jadi biar gak ada lagi yang terjerumus gitu. Karena aku juga kurang gimana ya kok nyari jati diri, karena aku juga nggak ngerasain aku tuh nyari jati diri tuh enggak, karena aku tuh ngerasainnya makin lama makin fokus sama satu, berarti dibentuk dong gitu. Oke, iya berarti poinnya adalah jati diri itu dibentuk ternyata ya dari lingkungan. Kalau misalkan lingkungan yang ngajak mabar mulu ya nggak akan benar. Masalahnya sekarang banyak yang gitu. Hari Jumat, Sabtunya libur sekolah, malah mabar sampai malam. Begadang. Jati dirinya gamers berarti ya. Mending kalau kebentuk. Kalau enggak. Bener. Nah, terus gimana cara kamu
tiba-tiba muncul rasa pede tadi kan pedenya nggak ada, dulu tuh nggak ada sama sekali dong, atau terpendam lah gitu. Nah kalau di titik itu tuh kamu harus bergerak, oh gue harus bergerak, saya harus bergerak. Gimana kamu numbuh, kan rasa percaya diri itu pasti harus ditumbuhin dong, gimana menurut kamu? Pastinya step by step ya Kak Dika. Jadinya aku juga pas di awal tuh ciut banget, insecure banget, tapi aku sekarang tuh jadi kayak semakin agak kepedean nih kalau sekarang. Semakin kayak tahu apa potensi yang kita punya, itu semakin jadi kayak tameng buat kita insecure. Jadi kalau misalnya aku ngelihat orang yang mungkin lebih dari aku, mungkin dari segi fisik atau materi kayak gitu, aku balikin kayak, loh lu kan udah ada di titik ini, ngapain insecure? Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ngapain fokus, mungkin ada yang mungkin lebih pintar. Terus aku mikirnya kayak ya udah nggak usah fokus sama itu aja, tingkatin yang lebih aja. Terus kalau misalnya kayak masalah pede juga, yang namanya manusia pasti, dan remaja apalagi cewek baperan sensitif, mungkin ada aja pasti insecure kayak gitu, nggak pede. Tapi alhamdulillah nggak sesering dulu, dan aku sekarang udah tahu cara ngatasinnya gimana. Jadinya kalau misalnya insecure datang, ya udah ada tameng. Ingat aja dulu pernah berjuang, sekarang ada di titik ini gitu loh. Ngapain untuk insecure lagi? Tapi emang kalau misalnya kepedean juga nggak terlalu gak baik sih ya. Kita tuh harus, yang semua yang berlebihan tuh emang gak baik, harus balance semuanya. Apa namanya, soalnya sama kayak kamu sama saya juga. Dulu saya waktu SMP nggak pede sama sekali, ikutan ekskul organisasi nggak ada sama sekali. Tapi saya memang dibalas dendam di SMA. SMA memang gimana ya, namanya sekolah terakhir ya, jadi harus berkesan kali ya. Mungkin udah pikiran kesana juga ya. Di sekolah tuh harus gak bukan orang biasa doang, kayak gitu sih. Iya, dan SMP tuh mungkin lebih ke banyak main-main kali ya. Kalau SMA tuh kan udah PTN, udah mikirin PTN, jadinya udah mungkin dikit lebih dewasa, dan udah teman-teman yang toksik tuh udah kelihatan. Jadi makin ngurang. Bisa kita pilah. Iya, jadi kita kayak gimana caranya buat bangkit sendiri, buat ya tadi naikin harga jual kita tuh gimana gitu. Mantap sekali. Nah, menurut kamu itu seberapa penting pelajar atau siswa itu aktif di sekolah? Aktif sih, nggak di sekolah doang sih, kan kayak kamu juga aktif kan di luar ya. Bukan belajar doang di sekolah, yang datang belajar pulang gitu. Perlu nggak ikutan OSIS, ekskul atau klub-klub atau organisasi yang ada di sekolah atau di luar gitu? Perlu, karena masa remaja kan gak akan terulangi ya. Dan tadi masa remaja juga kan masanya kita bentuk jati diri, masanya transisi menjadi dewasa. Ya gimana caranya biar saat kita ngebentuk jati diri itu di tempat yang benar. Kalau misalnya kita nggak ikut organisasi, kita hidupnya kebanyakan leha-leha, kita lagi rebahan, temen nelfon, kopi yuk, pasti oke kan, karena nggak ada kegiatan, dan ternyata mungkin di tempat nongkrong itu lingkungannya agak negatif, jadinya kan jati diri yang dibentuk agak kurang juga. Jadinya penting banget, dan masa remaja kan nggak bisa diulangin, harus benar-benar kita pakai jadi masa yang bermanfaat. Terus masa remaja juga kan tonggaknya perubahan bangsa. Nanti di 2030 sampai 2045 yang megang Indonesia itu remaja. Karena tadi ya bonus demografi 25% di Indonesia sekarang udah remaja. Jadi masa depan Indonesia ada di tangan kalian para remaja. Mau Indonesia akan berkembang atau stuck di titik ini, itu tergantung kitanya, gimana kitanya sekarang. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nih, ini dari pribadi kamu sih, personal. Ada target atau rencana ke depannya nggak nih? Udah SMA mau ngapain? Kerja, kuliah, atau apa? Yang pasti kuliah ya, karena masuk SMA masih sedikit mentah untuk kerja. Jadinya mau kuliah karena tadi balik lagi Beki ngomong, jadi maunya ilmu komunikasi. Cocok banget sih itu harusnya, cocok banget. Ilmu komunikasi di negeri sih pastinya, di PTN. Diusahakan yang favorit dan jauh dari rumah, karena pengen keluar dari zona nyaman. Aduh, dulu juga saya pengen kuliah jauh-jauh tapi dikasih pilihan lain. Ya, gak apa-apa. Pengennya kemana? Pengennya sih yang Unpad gitu-gitu. Bandung, ya. Iya, pengen Bandung, kalau nggak Jogja. Aku tuh dua itu pengen banget ya Allah, doain ya. Dua itu Jogja atau enggak Bandung. Kalau misalnya nggak Unpad, UNY. Yogyakarta. Iya, negeri Yogyakarta, ilmu komunikasi. Tapi karena
kemarin pas SMA mungkin waktunya sedikit terbagi sama genre, jadinya kurang maksimal mungkinnya belajarnya. Iya, jadi sekarang masih kayak cari-cari backupan yang di luar 2 favorit itu, karena yang 2 itu kan favorit ya. Sedangkan kita kan harus punya bekal yang banyak, karena akunya juga agak takut juga. Ya, kok peminatnya banyak pasti. Nah, makanya itu jadinya nyari backupan aja yang lain. Kayak aku juga nyiapin swasta yang di Bandung dan di Jogja juga sih. Terus selain kuliah juga mau kerja pasti sampingan part time ya. Iya. Sampingan kerja, terus juga mungkin mungkin tetap berorganisasi sih. Aku nggak akan stuck di sini aja, bakal nyobain yang lain-lain juga. Walau cinta banget sama ini, nggak mau ngelepasin sebenarnya, nggak mau 1 tahun aja. Tapinya kan kita harus terus berkembang ya. Jadi insya Allah selanjutnya bakal nyobain yang lain-lain juga sambil kuliah dan kerja. You know what, kamu ngingetin saya sama temen saya juga sebenarnya pengen kuliah sambil part time kerja, terus beki ngomong. Ada temen saya juga. Mantap. Hasilnya kuliahnya dia di Unpad. Hasilnya apa ya sekarang dia? Dulu sering jadi MC dah. Sekarang juga udah MC itu kemarin. Baru pertama ya? Enggak sih, kalau MC sukanya offline dan paling sasarannya ibu-ibu kader di kelurahan. Tapi itu yang kemarin yang acara gede banget ya. Itu benar-benar lagi sekolah, lagi TO jam 10 pagi ditelepon, "Neng, ada saran dari Bunda Genre Pusat Indonesia, katanya minta Neng jadi moderator." Terus aku kan memang udah tahu dari sekolah kan melibatkan seluruh SMA di Kota Bogor, 4.000 siswa. Itu benar-benar langsung panas dingin, benar-benar banyak temen-temen gue gitu ya. Bener-bener itu mah parah banget, langsung minta skripsinya langsung minta skripnya, maksudnya minta kata-katanya aku harus apa aja. Dan karena memang belum pernah sama sekali kan. Kalau misalnya jadi moderator webinar belum pernah, tapi mungkin kalau misalnya moderator di live streaming itu kan yang tadi ada program-programku itu udah 7 atau 8 kali lah jadi moderator di live. Yang nontonnya paling ya berapa, nggak nyampe ratusan gitu kan ya. Itu mah bener-bener 4.000. Terus aku masih kayak ya udah nggak apa-apa, 4.000 setidaknya kalau misalnya gue salah ya udah kan sama-sama belajar nggak apa-apa. Pas ngelihat flyernya, lihat undangannya, ada Bapak Wali. Ada yang bener-bener ibu bapak dokter bener-bener waduh parah itu mah bener-bener. Tapi alhamdulillah enjoy ya. Dari jam 1 sampai jam 3:30 tuh bener-bener enjoy, walau agak mungkin ada kurang-kurangnya sedikit, tapi nggak apa-apa, belajarnya pertama kali itu bener-bener pengalaman panas dingin banget. Tapi bener-bener ya udah, kalau misalnya aku dipilih berarti percaya sama aku, ya udah berarti kita harus ngasih yang terbaik karena mereka udah percaya sama kita gitu loh. Ini alhamdulillah aman. Keren banget jadi MC di acara gede sekota Bogor, pelajar 4.000. Gila sih itu. Lancar lagi, keren banget. Amin. Nah, ini kita back memory. Kesan kamu selama 3 tahun sekolah di sini gimana? Kesannya, mungkin kalau waktu SMP mungkin masih banyak main-main ya. Kalau misalnya bucin waktu SMP, kan banyaknya anak sekolah. Kalau misalnya bucin di SMP aku nggak terlalu kayak yang bener-bener gitu, nggak sih, lebih ke temen aja. Dan kalau belajar nggak seguru di Almustari ini bener-bener enak ya, santuy tapi tahu waktunya untuk serius. Jadi kitanya juga nggak pernah terbebani gitu loh waktu di Almustari. Bener-bener gurunya bisa jadi sahabat, bisa jadi guru juga, bisa jadi orang tua buat kita. Terus kalau misalnya dari guru, dari pelajaran juga oke-oke aja, nggak sekaget sekarang di SMA. Dan kalau misalnya mungkin vibes-nya kalau di Almustari ini emang di luar sekolahnya, mungkin dari circle, dari apa-apa ya emang kadang nyebelin, ada aja kurang lebihnya ya. Tapi kalau misalnya dari vibes sekolahnya sih udah mantap ya, nggak pernah kayak kadang juga berasa ya udah di rumah aja, kadang juga berasa di sekolah. Jadi benar-benar nggak ada tekanan gitu loh. Kita tuh benar-benar enjoy kalau misalnya di sini, nggak ada tekanan kayak ayo kerjain tugas, ayo gurunya yang keras benar-benar neken gitu, nggak ada. Jadi enjoy aja selama 3 tahun. Keren. Nah, terakhir ada pesan nggak buat anak-anak di sini di SMP di Almus supaya memotivasi mereka lebih berani atau pede atau buat berkarya gitu? Menurut ada nggak dari kamu sendiri? Mungkin kalau dari aku ada satu motivasi dari bundaku di dinas, pernah nyampein waktu sebelum aku jadi duta, nikmatilah masa remajamu tanpa merusak masa depan. Soalnya banyak banget orang yang salah kaprah
kayak ya udah seneng-seneng aja di masa remaja, masa muda. Nanti baru kita menikmati baru kita merasakan susah-susahnya di masa tua. Padahal mah jangan ya, karena takutnya kita udah seneng-seneng di masa remaja ngerusak masa depan gitu kan. Jadi nikmatilah tanpa merusak masa depan. Gimana caranya? Itu makanya hayu ikutan genre biar tahu ya, biar tahu gimana sih caranya supaya kita tuh tetap jadi remaja yang produktif apalagi di tengah pandemi. Gimana caranya menjadi remaja yang bisa menikmati masa muda tanpa merusak masa depan. Dan juga ada lagu dari BKKBN, rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren, hidup berencana itu keren. Jadi rencanakan segala rencanamu, segala masa depanmu rencanakan dengan rencana yang baik-baik, yang positif, sesuai dengan 5 transisi kehidupan supaya hidupnya berkualitas nanti yang di masa yang akan datang. Itu pesan aku. Karena rencana itu penting. Iya, rencana itu penting dan keren pastinya. Ya ampun, kita udah hampir 1 jam bersama Natasha di sini di acara Ikatari, Ikatan Alumni Al-Mustari. Tapi terakhir sebelum penutupan, saya mau kasih pertanyaan. Nat, tahu nggak 3614 apa? Tahu 3614. Al-Mustari kan? Apa? 3614. Iya. Apa itu kepanjangannya? Apa itu teh? 3614, Almus 3614. Apa itu tuh? Angka itu tuh apaan? Jalannya ya. Tahu nggak? Enggak, lupa. Nggak pernah dengar? Pernah, sering Almus 3614. Tapi nggak tahu apa angka itu teh? Enggak, kalau misalnya lahir kalau misalnya ini kan 78 ya. Apa 78? Ininya. Oh iya, itu 78 kok 3614. 14 angkot. 36? 36 itu pulang jam 3, masuk jam 3, pulang jam 6. Yuk, kebalik. Serius. Ada yang situ kan, ada yang masuk sore dulu. Oh, dulu. Ya waktu Allah. pertama. Tapi ada lagi versi yang masuk jam 6, pulang jam 3. Iya. Itu kan ada. Iya. Masuk jam 6, pulang jam 3. Jadi 3614. Saya kira tahu. Ya Allah, tahu tapi lupa. Tapi sering itu ya, anak-anak kita ya. Asik. Oke, terima kasih Kak Natasha sudah bersama saya di sini selama 1 jam di acara Ikatari, Ikatan Alumni Al-Mustari. Jangan lupa di follow, di subscribe, di share dan juga di like, komen video ini. Nantikan episode-episode berikutnya bersama alumni-alumni sukses yang akan datang. Saya Padika pamit undur diri dan Natasha, alumni Al-Mustari dan Duta Genre Motivator Jawa Barat, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.